Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah salat fardu Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dan lagi kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin, sampai detik ini begitu banyak memberikan kita nikmat-nikmatnya hadirin, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan taufik hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan sholat fardu secara berjemaah dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih dan witir. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita ini akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, orang tua kami, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadirin, di dunia ini Bapak Ibu sekalian bukanlah tempat kita untuk menyempurnakan kehendak hawa nafsu kita. Dan seandainya pun kita berkeinginan menyempurnakan kehendak hawa nafsu kita, itu pun tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Salah satu contoh saja, mungkin kita ketika buka puasa tadi kan, kita ingin makan kolak, es cendol, es buah, sop buah, risol, macam-macam. Seandainya kita hadirin mulia, kita beli makanan kesukaan kita, ini mau kita hajar lah ini, habis buka. Kita makan sepiring enak, kita makan 2 piring masih enak juga. Kalau kita makan sampai 3 piring, kira-kira Bapak Ibu sekalian masih enak apa enggak? Udah enggak enak lagi, udah enek. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian gambaran hidup di dunia ini. Tetapi di surga tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apabila kita makan dan minum nanti di surga hadirin, dalam satu riwayat dikatakan, satu orang makan pisang di dalam surga, dia makan 1 buah pisang terasa nikmat, makan 2 pisang makin nikmat, makan 3 pisang semakin nikmat. Saking nikmatnya hadirin mulia, sampai bulu roma kita pun merasakan kenikmatan makanan di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah di surga enggak ada kita buang air kecil, buang air besar? Enggak ada. Seluruh yang kita makan, seluruh yang kita minum Bapak Ibu sekalian akan menjadi keringat dan sendawa. Tahu sendawa kan? Habis makan kenyang. Dan keringat kita itu nanti hadirin mulia akan wangi melebihi wangi minyak kasturi wangi. Masya Allah. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, perbandingan dunia dengan di surga itu gak ada apa-apanya. Dalam riwayat dikatakan, seluruh kenikmatan surga 99%, dan kenikmatan dunia ini pun kalau ada hanyalah 1%, dan 1% ini dibagi kepada seluruh makhluk. Dan nanti pada hari kiamat yang 1% nanti digabungkan ke akhirat, sehingga sempurnalah nikmat surga nanti 100% Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan inilah melatih apa? Kehendak hawa nafsu kita.
Nabi sabdakan hadirin, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu, kata Rasulullah, sebelum hawa nafsumu kamu sandarkan kepada yang agama yang aku bawa. Apabila kehendak hawa nafsu kita ini Bapak Ibu sekalian bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala dan Rasulnya hadirin, maka kita celaka hidup ini. Tetapi apabila kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih kita utamakan daripada keinginan hawa nafsu kita, maka inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman hadirin, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri daripada kehendak hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya, kata Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, kita yang namanya manusia ini memang luar biasa nafsu kita ini. Nabi sabdakan hadirin, Bani Adam ini apabila diberikan lembah emas, satu lembah emas diberikan, maka Bani Adam ini akan mencari lembah emas yang kedua. Sudah menemukan lembah emas yang kedua, dia akan mencari lagi lembah emas yang ketiga. Sudah mendapatkan yang ketiga, terus dia akan mencari. Dan tidak ada yang dapat memenuhi nafsu anak Adam ini kecuali tanah. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur barulah dia tahu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Telah melihat ya Allah, telah dengar, farji'na na'mal solihan. Kembalikan ke dunia untuk beramal soleh, gak bisa lagi. Maka inilah hadirin Bapak Ibu sekalian, Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang bijaksana atau orang yang pintar itu adalah orang yang mengekang daripada kehendak hawa nafsunya, kemudian dia beramal untuk bekal sebelum kematian. Nah sebaliknya kata Rasulullah, wal ajizu man atsbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang dungu atau orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti kehendak hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya mau masuk surga, mau, tapi dia enggak membuat amalan agar dia masuk ke dalam surga. Takut pada neraka, takut, tapi perbuatannya perbuatan ahli neraka. Inilah orang yang bodoh kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita di Masjid Al-Ikhlas ini semua orang yang bijaksana, orang yang pintar, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.